Kau pikir orang Malaysia itu baik semua pada orang kita Indonesia? Kau pikir orang Malaysia itu punya hati nurani kepada orang-orang kita? Kau tak tahukah orang Malaysia itu memperlakukan bagaimana orang-orang Indonesia di sana? Seperti itu ya guys sebenarnya. Ini seolah-olah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di sini yang tentunya selalu menyapa Anda semua di sana. Apa kabar? Dan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Apapun itu kegiatan kita, aktivitas, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, satu tajuk lagi guys, satu video yang akan kita reaksi yang membuat saya penasaran dari tajuknya ini guys ya. Penasaran sekali ya. Oke, di sini memang diceritakan kisah tentang orang Indonesia yang mengaku sudah cukup lama tinggal di negara Malaysia, hidup di negara Malaysia ya guys, sudah cukup lama. Jadi di sini dia mengatakan sejujurnya pengalaman dia selama di negara Malaysia karena saat ini dia sedang berada di Indonesia. Jadi pengalaman dia selama di Malaysia dia tuangkan, dia curahkan isi hatinya, kejujurannya di video ini ya guys ya. Itu apakah pengalaman positif ataupun pengalaman negatif? Saya nggak tahu pasti nih guys ya. Namun dari tajuknya atau judulnya ini membuat saya bingung ya. Dia mengatakan di sini bahwa Malaysia justru lebih kejam pada rakyat Indonesia. Apa maknanya ya guys ya? Ini pengalaman dia pribadi ya. Pengalaman dia selama di negara Malaysia, positifkah atau negatifkah? Tapi dari tajuknya ini mungkin saya nggak tahu guys ya. Karena saya belum masuk ke dalam video ini, kita akan mereaksi video tersebut. Dia mengatakan Malaysia justru lebih kejam pada rakyat Indonesia. Apakah benar demikian? Kita akan saksikan pengakuannya sekarang juga guys. Ini videonya. Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa salah satu pengalaman saya ya yang baru saja saya alami dan saya akan share kepada kalian di channel YouTube saya ini pemirsa. Jadi baru-baru ini saya itu menyelesaikan urusan permasalahan izin tinggal suami saya di Indonesia pemirsa ya. Jadi kemarin suami saya itu ada masalah dengan izin tinggal, di mana suami saya itu overstay di sini, tinggal tanpa izin di Indonesia pemirsa. Dan kita udah selesaikan termasuklah visa untuk suami saya tinggal di sini ya. Kita kemarin udah mohon visa, udah dapat 1 tahun juga pemirsa ya. Jadi dari pengalaman itu saya akan share sedikit kepada kalian pemirsa. Ini juga berhubungan karena pada tanggal 30 Desember ini juga Malaysia akan mengadakan pemutihan. Artinya yaitu pengampunan kepada warga negara asing yang masuk ke Malaysia, baik itu bekerja ataupun tinggal lebih masa di Malaysia tanpa izin ataupun overstay ataupun ya pokoknya tinggal lebih masa tanpa izin lah, nggak ada permitnya, nggak ada visanya gitu. Jadi karena case-nya ini tuh agak sama dengan suami saya, jadi saya akan cerita sedikit pengalaman di sini. Jadi pemirsa, ya beberapa bulan yang lalu itu kita pergi ke salah satu imigrasi, tapi bukan di Sumatera ya. Imigrasi yang lain itu kita berjumpa di sana, and then mengenai case overstay suami saya. Singkat ceritanya, waktu saya berbicara dengan pihak imigrasi ini tuh bilangnya gini, kamu tahu nggak katanya, ini kami udah baik kali tahu kau, cuman buat denda sekian puluh juta gitu. Jadi kita suruh bayar itu sekitar sekian puluh juta gitulah pemirsa. Dalam 15.000 gitu, ringgit, 15 ringgit atau sekitar 50 juta rupiah. Kalau tengok overstay suami kamu ini udah kira murah katanya gitu sama saya pemirsa. Kamu tahu warga kita kalau di Malaysia, kamu pikir mereka ngasih ampun, kamu pikir mereka ada lembut-lembutnya sama warga kita yang ada di Malaysia katanya pemirsa. Ya saya juga tidak tahu, mungkin bapaknya itu pernah secara overstay mungkin masuk ke Malaysia atau pernah mengalaminya sehingga dia bisa berbicara seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya pribadi saya pernah mengalaminya. Terus saya bilang sama bapaknya itu, enggak gitu Pak, saya bilang. Saya bukannya di sini sebagai warga negara Indonesia kok terlalu membanggakan Malaysia, enggak. Saya ini hanya cerita pengalaman ya. Karena bapaknya itu ngomongnya kayak gitu, saya rasa enggak sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya bilang, enggak gitu Pak, saya pun pernah overstay di Malaysia. Saya bilang, saya pernah overstay di Malaysia. Waktu itu saya melahirkan anak saya dan saya cuma dapat visa 30 hari. Jadi saya itu
overstay, terus kita kan harus cek kuning, terus anak saya kemarin juga masuk NICU karena kuning gitu kan, jadinya saya sudah overstay pemirsa. Saya pernah overstay di Malaysia Pak, saya bilang ya. Justru waktu saya overstay, saya mengadu ke pihak imigrasi, mereka itu minta bukti. Misalnya saya bilang saya overstay karena melahirkan and bla bla. Tengok semua rawatan kan, setiap kali kita perawatan ke klinik kan ada tuh di buku kuning ya, di buku pink. Jadi mereka tengok semua, saya nggak dikenakan denda. Saya bilang memang saya nggak dikenakan denda walaupun saya overstay. Gitu. Jadi saya bilang di sana nggak gitu juga Pak, nggak setegas itulah pemirsa gitu. Cuman saya nggak panjang lebar, namanya kita sama pihak imigrasi ngomong. Sebentar Cuma guys, saya bilang enggak Pak. Ini ada hal yang mengagetkan guys. Kenapa? Ternyata ini terkait tentang overstay ya, atau tinggal lebih lama tanpa izin karena ada sesuatu hal yang darurat. Nah ini guys, bahwa pernyataan AK ini yang sangat mengejutkan, ya dikatakan oleh pihak imigrasi, namun dia mengatakan itu bukan imigrasi dari Sumatera, mungkin imigrasi dari provinsi lainnya ya guys, atau di pulau lainnya bukan Pulau Sumatera. Dia mengatakan seperti ini guys ya, bahwa pernyataan dari pihak imigrasinya, dia mengatakan, kau pikir orang Malaysia itu semuanya baik-baik sama orang Indonesia? Kau pikir mereka itu semua kasih hati kepada orang-orang kita Indonesia? Nah, dia mengatakan hal seperti itu ya guys ya. Dan AK ini dengan tenang menjelaskan bahwa kejadian yang sama atau overstay pernah juga dia rasakan di Malaysia. Pada saat itu dia sedang melahirkan ya. Dan juga rupanya anak AK ini ada kayak kuning-kuning. Sesuatu hal yang tidak dia rencanakan sebenarnya. Namun ketika dia memberikan bukti ya, bahwa kenapa dia melakukan overstay itu, ya pihak imigrasi itu memahaminya guys. Intinya apa? Di Malaysia itu sebenarnya hanya memerlukan bukti yang sangat rinci, maka semua orang pasti akan memahaminya ya guys ya. Oke, kita akan lanjut lagi sebenarnya apa saja yang dirasakan AK ini di imigrasi Indonesia guys, dan dia akan koperasikan di imigrasi Malaysia. Sebenarnya apa yang terjadi? Live. Saya pernah overstay di sana nggak denda. Mana mungkin kau nggak denda? Iya Pak, saya bilang nggak denda, nggak bayar saya dipulangkan. Nggak denda. Saya pernah overstay di Malaysia ya. Terus mereka menanyakan alasan kenapa saya overstay dan saya bagi tahu alasannya seperti ini. Saya nggak kena denda dan saya juga boleh membawa anak saya pulang. Dan saya nggak di blacklist. Saya hanya disuruh beli tiket pulang saja, gitu. Saya tanya nanti saya di blacklist, katanya enggak. Enggak. Justru kalau saya pikir kalian tahu, saya berurusan di pihak imigrasi di sini itu, pihak imigrasi kita itu tuh justru tuh mereka ini berlebihan gitu. Berlebihan maksudnya mereka nggak mempertimbangkan sebab apa gitu pemirsa. Kalau di Malaysia mereka itu masih lagi mendengarkan sebab apa kita ini overstay. Kalau macam logik macam yang saya bilang tuh saya nggak bayar denda. Nah gitu juga pemirsa masalah yang saya bilang pemutihan ini, ya kan. Kan diadakan pemutihan tuh ya. Jadi ini tuh untuk seluruh warga asing yang datang ke Malaysia, yang bekerja kayak tinggal, pokoknya nggak ada izinnya tuh. Mereka cuman, kalau mereka mau pulang, mereka cuman dikenakan denda itu sekitar 300 atau sekitar 1 juta atau 500 ringgit, sekitar 1.500.000 pemirsa. Mereka cuman bayar denda segitu dan kamu udah boleh pulang dan di blacklist. Nggak masalah ya kan, di blacklist juga nggak masalah. Yang penting pulang hanya bayar denda segitu pemirsa. Kalau di sini enggak. Kamu bayar kalau kayak kemarin kamu bayar sekian puluh juta harus di blacklist gitu. Jadi kalau saya bilang sih kadang-kadang negara Malaysia ini pun kadang-kadang terlalu baik, dan program pemutihan ini tuh bukan sekali dua kali, udah berpuluh kali toh selalunya ada saja pekerja-pekerja ataupun orang-orang yang masuk tanpa izin. Kenapa? Karena mereka mikirnya ya kalau tertangkap ya kan nanti dipulangkan juga. Nanti kan ada proses pemutihan, kita kan dipulangkan, nggak usah bayar gini-gini gitu ya kan. Kadang-kadang memang terlalu baik pun susah, terlalu tegas pun susah. Kalau menurut kalian mana yang lebih bagus? Jadi begitulah dia pemirsa, sedikit pengalaman saya di sini pemirsa ya. Kalau masalah izin tinggal ya, kalau kalian mematuhi undang-undang di sini tuh agak ribet. Agak ribet saya bilang, tapi walau bagaimanapun kalian harus tetap juga mengikuti undang-undang lah. Betul. Ya. Betul. Terus budi bicara itu yang penting sih. Misalnya tuh kayak kemarin kita tuh pergi ke imigrasi kan, kenapa akhirnya kita itu bisa menyelesaikan karena budi bicara kita itu istilahnya nggak terlalu melawan gitu pemirsa. Walaupun dibilang kamu gini karena kita tuh dikena marahin lah. Ya kita dimarahin kenapa sampai begini begitu ya udah kita ceritakan aja kronologinya bagaimana dan jangan terlalu ngotot gitu.
Kalau alasan saya sih di sini sih pemirsa. Kalau pengalaman saya di Malaysia juga, kalau di Malaysia dia itu lebih kepada bukti. Kayak kemarin pernah emak saya minta lagi 1 bulan tinggal di Malaysia. Pihak immigration di sana itu minta sebab apa dia tinggal sini. Jadi saya bilang saya mengobati kakinya. Jadi ada tuh dia orang minta bukti resip dokter ke apa yang dia itu memang harus dicek lagi sehingga dia boleh lagi tinggal di Malaysia. Kalau di Malaysia urusan seperti itu mudah kalau kamu ada bukti. Pokoknya saya overstay, macam kemarin saya overstay, saya baru melahirkan anak saya kuning, bolak-balik masuk hospital, jadi saya sudah overstay. Saya bilang gitu, ya udah kita tengok, dia kan tengok semua jadwal-jadwal itu pemirsa. Kadang-kadang ada kalanya kita bilang anak saya sakit, mereka akan call ke hospital mana, misalnya kita bilang hospital ini, ruangan apa, ruangan ini, mereka akan call. Kalau di sana seperti itu pemirsa. Terus ya setahu saya sih, baik imigrasi Indonesia maupun imigrasi Malaysia, kalau kita langsung datang ke office-nya itu kita nggak bisa istilahnya itu bayar orang. Misalnya itu kita pakai agent, dia yang uruskan kita bayar, dia itu nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah terkena dan urusan saya nggak settle gitu. Jadi kita hanya tertipu gitu. Jadi makanya saya bilang di Malaysia atau di Indonesia kalian memiliki masalah izin tinggal, saya sarankan terus aja datang ke kantornya, jangan melalui agen ke agen. Betul. Gitu. Walaupun memang di sini tuh tegas, mereka itu kalau udah overstay kamu bayar denda sekian, kamu kena bayar juga. Gitu. Kalau di Malaysia mereka akan mempertimbangkan dulu sebab apa. Tapi kalau kamu kerja, kamu overstay ya gitu, ya kan. Tapi kan mereka ada program pemutihan itu. Jadi masa yang itu kalian pulang tuh denda nggak terlalu banyak dan kalian akan di blacklist. Ya di blacklist nggak boleh masuk depan, tuh mereka boleh masuk belakang lagi, ya kan. Bayar sekian juta udah kerja, betul tak? Biasalah, namanya negara hanya berbataskan daratan, pasti orang keluar masuk itu mudah saja pemirsa. Jadi itulah dia sedikit saran dari saya pemirsa. Untuk kalian juga ya, dimanapun kalian tinggal, kalau ada permasalahan untuk izin tinggal, jangan gunakan calo atau siapa-siapa yang bilang saya boleh uruskan. Karena misalnya kalau kamu minta orang lain uruskan, kamu bayar 10 juta, kalau kamu urus sendiri tuh kamu bisa bayar cuma 5 jutaan. Gitu. Jadi percaya deh, kalau kita datang ke kantor imigrasi dan mengaku bersalah, istilahnya serah diri, kita nggak akan ditangkap. Betul saya bilang. Saya berbicara dari pengalaman saya sendiri. Baik Indonesia maupun di Malaysia, kalau kalian serah diri, kalian nggak akan ditangkap. Paling-paling juga, ya wajib lapor aja entah seminggu 2 kali gitu aja pemirsa. Oke? Oke, itu tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Sangat menarik video ini ya. Ini pengalaman Akak Sri ya. Betul-betul nyata dia rasakan ya guys ya. Bahwa ini pengalaman dia semasa overstay di Malaysia dan suaminya semasa overstay di Indonesia itu tindakan yang mereka dapatkan itu sangat berbeda guys. Bahwa Kak Asli ini sudah dapat menyimpulkan terkait tentang imigrasi. Ini sekali lagi bukan untuk membandingkan, tapi nyata atas dasar pengalaman pribadi dia ya guys ya, yang dia katakan bahwa selama dia overstay Kak Asli ini di Malaysia, dia hanya dimintai bukti-bukti saja, yang mana dia mengatakan bahwa dia sedang hamil, lalu setelah dia melahirkan anaknya ini kuning. Oke, jadi dia di sini katanya anaknya kuning, makanya memerlukan beberapa hari lagi untuk di Malaysia ya guys ya. Ini benar-benar hal yang tidak dia sengaja, betul-betul karena harus dia berada di Malaysia, namun tempo waktu dia sudah habis ya guys ya. Dan dia cukup memberikan bukti saja kepada pihak imigrasi, dan imigrasi itu dapat memakluminya atas kejadian yang telah menimpa oleh Akak ini guys ya. Bahkan ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak dikenai denda dan tidak di blacklist ya. Seperti itu ya. Karena apa guys ya, selain kita bekerja dengan undang-undang yang telah ditetapkan, namun kita bekerjalah dengan hati nurani. Bahwa di Indonesia dia rasakan suaminya guys ya, suaminya saat ditegur atau mungkin ada pernyataan langsung dari pihak imigrasi. Jadi suaminya ini sama Kak ini pergi ke imigrasi, kemudian ada satu teguran oleh petugas imigrasi, katanya imigrasi Indonesia itu sudah baik memberikan denda puluhan juta saat suaminya ini overstay ya. Puluhan juta itu mahal, banyak sekali uangnya. Bahkan tadi Akak ini bilang itu sampai 50 juta ya overstay suaminya di Indonesia ini guys. Nah ini yang dia menyatakan bahwa perbedaannya di Indonesia ini benar-benar tegas dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan guys. Nah kalau di Malaysia
tegas juga, tapi masih pakai hati nurani. Jadi masih ada rasa kasihan, masih ada iba ya. Dan Aka ini bertanya, apakah di Indonesia yang terlalu keras, ataukah di Malaysia yang terlalu lunak? Menurut saya mungkin di Indonesia itu sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Karena birokrasi di setiap negara itu berbeda. Di Indonesia berbeda, di Malaysia itu juga berbeda guys ya. Jadi itu yang dirasakan Naka ini semasa mungkin hal itu dia harapkan sama dengan apa yang terjadi di imigrasi Malaysia. Mungkin saja dia berpikiran seperti itu di awal ya guys ya. Karena aturan itu kan tidak jauh berbeda antara imigrasi Malaysia dan juga imigrasi Indonesia. Mungkin awalnya dia berpikir seperti itu ya guys ya. Tapi nyatanya saat dia sampai di imigrasi Indonesia, karena suaminya ini overstay, ya, malah dia ditegur oleh petugas imigrasi. Bahwa petugas imigrasi itu mengatakan dengan tegas bahwa kau pikir orang Malaysia itu baik semua pada orang kita Indonesia? Kau pikir orang Malaysia itu punya hati nurani kepada orang-orang kita? Kau tak tahukah orang Malaysia itu memperlakukan bagaimana orang-orang Indonesia di sana? Seperti itu ya guys sebenarnya. Ini seolah-olah bahwa orang imigrasinya itu pernah merasakan hal demikian. Atau mungkin keluarganya pernah diperlakukan seperti itu ya guys ya. Sebenarnya ini kan secara personal. Tapi jangan pula lah satu Malaysia yang kena. Kalau kita ada masalah secara personal, kita selesaikan dengan baik-baik, jangan negaranya kita buruk-burukkan ya guys ya, tak boleh seperti itu. Namun apapun itu, ya secara birokrasi memang kita jelaskan lagi sangat berbeda ya guys ya, di Malaysia dan juga di Indonesia. Tetaplah kita selalu menjunjung tinggi hukum, dimanapun kita berada, di Malaysia atau di Indonesia, tetap kita selalu mengikuti atau menaati aturan-aturan yang telah diberlakukan di negara tersebut ya guys ya. Kita wajib menghargai. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kesalahan kepada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.